Mazmur 51 ayat 13. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah segala bangsa. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Bertobatlah, hai umat Tuhan, kepada Dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. Dan Ia akan datang sebagai penebus untuk semua umatnya yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan. Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji dan kami sembah. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, buat kasih-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur Tuhan, Engkau mengizinkan kami untuk memasuki bulan yang baru, minggu yang baru ini Tuhan. Di pagi hari ini Bapa, kami akan membawa persembahan kami. Kami bersyukur kami bisa berkumpul di sini, memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami memohon ya Bapa, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan mengurapi tempat ini, mengurapi ruangan ini, mengurapi orang-orang yang berada di sini. Juga kami juga mau berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang beribadah secara online, juga dalam perjalanan mungkin Tuhan untuk menuju ke tempat ini. Engkau lindungi, Engkau sertai mereka. Bapa, kami memohon urapan-Mu, berkati setiap anak-anak-Mu yang melayani hari ini. Berkati semua alat-alat yang kami pakai Tuhan untuk memuji Engkau. Engkau memberkati dari mulai aser, pelayan mimbar, multimedia, sound system, juga Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan berkati pendeta Antoni Wan Tuhan. Engkau pakai lidahnya ya Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, menyampaikan dengan secara sederhana ya Bapa, sehingga kami Tuhan bisa mengerti, bisa menerima, dan kami Engkau mampukan untuk melakukannya. Inilah Tuhan doa dan persembahan kami. Biarlah Tuhan persembahan ini menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali kita dapat beribadah pagi hari ini. Saya percaya di sepanjang minggu, dari minggu lalu sampai minggu saat ini, kita mengalami berkat penyertaan Tuhan. Amin. Amin. Siapa yang rindu pagi hari ini memberikan pujian yang terbaik untuk Tuhan kita? Mari lambaikan tangan, haleluya. Saya melihat hati yang merindukan Tuhan. Saya percaya firman Tuhan digenapi pagi ini, bahwa Dia bertahta di atas pujian. Mari kita berikan pujian yang terbaik sebagai singgasana bagi Tuhan kita. Saya jemput kita bangkit berdiri. Let's give it up to Jesus. Every praise is to our God. Oh hallelujah. Every praise
belongs to you. Milikmu ya Tuhan. Every praise is to our God. Every word of worship. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Bring it up, come on. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory is to our God. Every praise. Come on, are you ready to bring it up? Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. We sing hallelujah to our God. Oh, glory is to our God. Every praise is to our God. God my Savior. God my Savior. God my healer. God my deliverer. Yes, He is. God my Savior. God my healer. God my deliverer. Yes, He is. God my Savior. God my healer. Oh yeah. God my deliverer. Yes, He is. Every praise is to our God. Bring it to Jesus. Bring it on. Every praise Come on, every praise is to our God. All glory to Jesus. Haleluya. Penyelamat, penyembuh, pembebas kita. Give Him praise. Come on. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise give Him praise. Every praise. Just one more time. Every praise is to our God. All glory belongs to Jesus. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Dia yang layak ditinggikan. Haleluya. Layak Kau ditinggikan ya Tuhan. Kami beri hormat dan pengagungan.
terutama, layak terima sembah hanya Kau Tuhan, Allah Maha sempurna. Segala yang Kau perbuat ajaib dan benar. Kau rela berikan anakmu yang tunggal untuk membebaskan manusia dari dosa. Layak Kau ditinggikan, kami beri hormat dan pengagungan selamanya. Kau ditinggikan, Yesus Kau Tuhan yang layak terima pujian. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Yang terutama, yang terutama, layak terima sembah hanya Kau Tuhan. Come on. Allah Maha sempurna. Segala yang Kau perbuat ajaib dan benar. Kau rela berikan anakmu yang tunggal untuk membebaskan manusia dari. Mari tunjukkan kalau Dia layak. Kau ditinggikan, kami beri hormat dan pengagungan selamanya. Kau ditinggikan, Yesus Kau Tuhan yang layak terima pujian. Kau layak terima pujian selama-lamanya. Hormat dan sembah kami bagimu. Kau saja yang layak, Kau saja yang layak disembah, ditinggikan selamanya. Sungguh Kau saja yang layak disembah, ditinggikan selamanya. Sungguh Kau saja yang layak disembah, ditinggikan selamanya. Kau rela berikan anakmu yang tunggal untuk membebaskan manusia dari dosa. Layak Kau ditinggikan, kami beri hormat dan pengagungan selamanya. Oh, Yesus Kau Tuhan, Kau layak dan layak. Oh, layak Kau ditinggikan, kami beri hormat dan pengagungan. Haleluya selamanya. Kau ditinggikan, oh ya, Yesus Kau Tuhan yang layak terima pujian. Wow, 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 wow.
duduk Bapak Ibu Saudara. Perbuatan-Mu yang ajaib memberi nilai yang besar bagi hidup kami. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Mari nyanyikan salib-Mu. Salib-Mu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menebus semua dosaku, berikan hidup, menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menebus semua dosaku, berikan dirimu sebagai ganti diri kami. Menggantikan diriku, bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Apalah arti hidup kami kalau darah-Mu tidak tercurah, kalau darah-Mu tidak membebaskan kami dari dosa. Apa arti hidup kami kalau nyawa-Mu tidak Kau persembahkan sebagai ganti dosa-dosa kami. Yesus, Kaulah arti hidupku. Yesus, Kaulah arti hidupku, yang telah memberikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur, oh Yesus, Kaulah arti hidupku.
karya bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Kami bersyukur ya Tuhan, buat pengorbananmu, buat darahmu yang Kau curahkan. Karya yang terbesar yang tidak akan pernah tergantikan. Karya terbesar yang tidak ada duanya. Oh, terbesar hidupku. Haleluya. Yang selamatkanku. Lahar dari segenap hati katakan karya terbesar. Terbesar hidupku. Oh, yang selamatkanku. Engkaulah harta yang ternilai yang kumiliki. Yesus, Engkau kukagumi. Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Segenap hati kita sembah Tuhan, katakan karya terbesar. Oh, karya terbesar. Yesus, Engkau kukagumi. Sungguh Yesus, Engkau kukagumi. Kukagumi. Oh, tararabasyakara. Kukagumi Engkau. Karya yang terbesar, tiada bandingannya. Telah Kau lakukan, telah Kau lakukan. Pengorbanan yang selamatkanku. Darah yang memulihkan. Darah yang telah menebus semua dosa pelanggaran hidup.
terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, karya terbesar, pengorbananmu selamatkanku. Yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Ku kagumi, sungguh Yesus, ku kagumi. Selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Kita memasuki awal bulan yang baru, bulan ketiga di tahun ini. Kita sangat bersyukur Allah selalu baik dan senantiasa baik di dalam kehidupan kita. Sampai hari ini semua karena anugerahnya. Bulan ini kita belajar tentang janji. Yang kita akan ambil satu perikop khususnya untuk bulan ini, Yoel pasal 2 ayat 18 sampai 27. Perikop dengan tertulis bahwa janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat. Yang hari ini kita akan belajar tentang pertobatan. Pertobatan tanggal hari ini. Minggu depan kita akan belajar tentang promise maker, yaitu Allah sendiri, bukan manusia. Ada janji Tuhan kepada kita yang mau bertobat, janji yang pasti digenapi karena pembuat janji promise maker adalah Tuhan, bukan manusia. Inilah yang seharusnya menjadi dasar kita untuk percaya, sebagaimana Abraham percaya kepada Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan kepada Abraham atau Abraham, dan Abraham percaya. Dan itu menjadi satu kebenaran. Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Yang minggu keempat. Minggu ketiga kita akan belajar tentang percaya. Minggu keempat kita akan belajar kebenaran. Sebelum memasuki minggu 5 hari terakhir tanggal 29 Maret, kita akan beribadah jam 2 siang, yaitu Jumat Agung, incommensurable, artinya tidak dapat dibandingkan. Dan minggu terakhir, yaitu hari kebangkitan yang Yesus janjikan kepada kita sebagaimana kitab Yohanes 2, setelah dia membuat mujizat di pernikahan Kana, yang dia buat air menjadi anggur, dia buktikan apa yang dia katakan, yaitu di hari ketiga dia akan bangkit, di hari ketiga dia akan mendirikan bait Allah yang dari pertanyaan ahli Taurat, orang Farisi, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Mereka ingin mencari kesalahan Yesus karena Yesus mengusir pedagang-pedagang di rumah bait suci, dan Yesus menjawab, rombak bait Allah ini dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. He has been proven.
Jadi Yesus bukan berkata saja, tetapi Yesus sudah buktikan. Di minggu terakhir bulan ini, Maret, kita akan belajar tentang hal ini. Kita akan masuk firman Tuhan khususnya di kitab Yoel pasal 2 ayat 18 sampai 27 akan menjadi pedoman bagi Bapak Ibu di dalam bulan Maret ini. Saya akan baca di pasal 2 ayat 18. Kecil ya, mereka Bapak Ibu Saudara terkasih nggak bisa lihat ya? Bisa? Oke, saya baca, ya boleh juga. Bukan, ini Yosua, bukan Yoel. Yosua, Yoel, kitab Yoel. Nggak apa-apa yang tadi juga boleh nanti diperbesar aja. Bisa? Nggak apa-apa yang tadi saya baca aja. Oke. Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan Ia belas kasihan pada umatnya. Tuhan menjawab, katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur, dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya, dan aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Yang datang dari utara itu akan kujauhkan daripadamu dan akan kuusir ke suatu negeri kering dan tandus. Barisan mukanya ke laut timur dan barisan belakangnya ke laut barat, maka bau busuknya dan bau anyirnya akan naik sebab ia telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut hai tanah, bersorak-sorak dan bersukacitalah sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut hai binatang-binatang di padang, sebab tanah gembalaan di padang gurun menghijau, pohon menghasilkan buahnya, pohon ara dan pohon anggur memberi kekayaannya. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan turunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerik tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu, tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Balik ke ayat 18, Michael, Andre. Waktu saya membaca di ayat 18, saya sempat bingung, saya tanya Tuhan, apa artinya tanahnya? Apa artinya engkau cemburu? Cemburu tertulis di firman-firman yang lain, dengan cemburu di sini artinya beda. Akhirnya disingkapkan Tuhan, Hosea pasal 2 ayat 18 dan 19, ayat 7 dulu. Hosea pasal 2 ayat 7, dia akan mengejar dia akan mengejar para kekasihnya tetapi tidak akan mencapai mereka. Dia akan mencari mereka tetapi tidak bertemu dengan mereka. Maka dia akan berkata, aku akan pulang kembali kepada suamiku yang pertama, sebab waktu itu aku lebih berbahagia daripada sekarang. Tuhan sendiri menganggap Israel, jangan dihilangkan. Tuhan sendiri menganggap umat Israel adalah kekasihnya. Artinya Tuhan menganggap umat Israel yang tidak setia adalah istrinya. Tuhan ingin berkata melalui Nabi Hosea bahwa umat Israel adalah istri yang tidak setia. Dan mereka akan kembali kepada suaminya. Ayat 18 dan 19. Aku akan mengikat perjanjian bagimu pada waktu itu dengan
binatang-binatang di padang dengan gunggungan burung-burung di udara, dan binatang-binatang melata di muka bumi. Aku akan meniadakan musuh panah, pedang, dan alat perang, dan ini akan membuat engkau berbaring dengan tentram. Next, lanjut lagi. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan sayang. Next lagi. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama, aku akan menjadikan engkau istriku dalam, next lagi, masuk 20, ayat 20. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Tuhan menjadi cemburu karena Israel tidak setia. Kita bisa merenungkan jika seorang suami mendapati istri yang tidak setia. Itulah yang digambarkan Tuhan kepada kita melalui Yoel. Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya. Tanahnya di sini metafora erex adalah ikatan perjanjian antara Tuhan dengan kita, umat Israel atau umat Allah. Tuhan cemburu karena umat Israel tidak setia. Seorang suami mendapati istrinya tidak setia. Maka ini digambarkan Hosea, kitab Hosea, seolah-olah metafora bahwa Hosea mendapat istrinya yang setia dan dia harus terima kembali sebagaimana Tuhan juga. Dan hal inilah menjadi pegangan untuk bulan ini kita belajar tentang hal ini. Seharusnya kalau istri kita tidak setia ataupun pasangan kita tidak setia, seharusnya kita tidak akan memberi janji-janji ataupun peluang yang terbaik bagi dia, betul? Tetapi Tuhan tidak sama dengan manusia. Dia adalah pembuat janji, promise maker. Dia tidak bisa karena kesalahan Israel, dia murkai selama-lamanya. Nehemia tahu umat Israel sangat berdosa terhadap Tuhan. Nehemia tahu umat Israel di dalam waktu diberkati, di dalam waktu mengalami kemenangan, di dalam waktu mengalami keamanan, kesehatan prima, mereka berbalik daripada Tuhan. Dan hal inilah menjadi pengakuan doa Nehemia sebelum membangun tembok Yerusalem. Dia panjatkan kepada Tuhan bahwa Israel seharusnya menjadi pihak yang berdosa, pihak yang salah. Dan mereka mengalami buangan, mengalami nista yang besar, mengalami jajahan bangsa Babel. Itu seharusnya sepantasnya, kata Nehemia kepada Tuhan. Tetapi Nehemia tahu juga bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Dan hal inilah kita belajar. Dia pembuat janji. Janji yang dia berikan yang luar biasa yang tadi saya baca di kitab Yoel pasal 2 ayat 18-27. Maka Daud tahu Allah sangat mengasihi kita. Daud di pasal 32 katakan di ayat 1-2, berbahagialah orang yang diampuni dosanya, yang dihapuskan pelanggaran kesalahannya, tidak diingat-ingat lagi. Daud menekankan bahwa Allah sangat mengasihi kita. Seharusnya Daud tahu dosa dia sangat besar. Yang kita tahu dari pembacaan Alkitab, apa yang dilakukan Daud adalah dosa yang sangat besar. Tetapi dia tidak fokus akan itu, dia fokus akan kebaikan Tuhan sebagaimana Yoel berkata kepada kita. Saudara, Bapak, Ibu yang terkasih, janji ini memang dibuat oleh Tuhan.
Tetapi kalau kita tidak percaya, kita tidak mengambil atau menerimanya, jangan harap kita bisa menerimanya apa yang Tuhan janjikan melalui Yoel. Percaya dengan apa? Percaya bukan hanya dengan teori saja, percaya dengan apa? Mengasihi. Apa artinya mengasihi? Kata Yesus, jika engkau mengasihi aku, berarti engkau melakukan apa yang aku perintahkan. Saudara, Bapak, Ibu yang terkasih, yang seharusnya percaya hanya Yesus satu-satunya kebenaran. Yesus adalah kebenaran kita, bukan yang lain. Maka ditekankan tadi di ayat 27, kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu, tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi selama-lamanya. Tidak ada yang lain, hanya Tuhan Allah kita. Hanyalah Yesus kebenaran kita. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Jumat Agung. Mengasihi bukan hanya memulihkan lumbung kita saja. Mengasihi kita memberi kesempatan untuk pemulihan bukan hanya pada materi saja. Bukan hanya pada anggur, minyak, tempat pengirikan, tempat pemerasan kita. Bukan hanya masa hujan awal yaitu masa menanam, bukan hujan akhir yaitu masa tuaian. Tuhan berikan berkat itu. Tuhan ingin memberi berkat lebih lagi. Yaitu apa? Keselamatan. Incommensurable. Tidak dapat dibandingkan. Tuhan menunjukkan bukan hanya sebagai suami yang menghukum istrinya yang tidak setia. Tuhan ingin menunjukkan bukan sebagai suami yang memurkai istrinya. Tuhan ingin menunjukkan tidak menghakimi ataupun menghukum istrinya. Biarpun istrinya layak dihukum, dihakim. Dia tahu istrinya tidak punya kekuatan untuk mengalami kesetiaan. Dia tahu istrinya yaitu umat Israel tidak punya kekuatan untuk mengalami ketaatan. Maka dia sendiri datang ke dunia ini. Merendahkan dirinya. Taat sampai mati di kayu salib. Kasih ini yang luar biasa. Agapau. Kasih yang tanpa syarat. Kasih yang memberikan nyawa kepada istri yang tidak setia. Kasih yang agapau yang tidak memperhitungkan kalau dia baik baru saya baik. Dia murah hati baru saya murah hati. Tidak. Tapi kasih yang seharusnya tidak layak kita terima. Tetapi kasih itulah yang ditunjukkan oleh Tuhan, diberikan oleh Tuhan. Kasihnya yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Dan tidak berhenti sampai di situ saja. Dia sudah membuktikan apa yang dia janjikan. Yang tidak semua mengetahui rahasia, tidak semua memahami apa kasihnya yang begitu luar biasa. Bahkan orang-orang terdekatnya, bahkan sahabat-sahabatnya. Yang dia sudah buktikan di hari ketiga dia bangkit. Yang hari ini kita belajar tentang pertobatan. Minggu terakhir kita belajar apa yang Yesus katakan tentang pertobatan. Yang Yesus sudah buktikan di kayu salib 2000 tahun lalu. Bahkan dia sudah bangkit. Inilah bukan hanya kebenaran. Kebenaran yang sudah dinyatakan bagi kita. Pribadi lepas pribadi. Khususnya bagi umat Israel maupun umat manusia. Hari ini kita belajar tentang pertobatan. Next, boleh munculkan ke layar, Andre. Dari pertobatan artinya KBBI, kita sadar dan menyesal akan perbuatan-perbuatan yang salah dan yang tidak benar di mata Tuhan. Atau kita berniat untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, atau kita tidak akan
mengulangi kesalahan kembali. Itu tuh arti dari pertobatan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Next, dalam perjanjian baru pertobatan metanoia, menyesal, berpaling dari dosa. Metanoia, Yohanes Pembaptis katakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Next. Pertobatan kita juga adalah apa? Keinginan Tuhan. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, saya tahu bertobat tidak gampang kalau tidak sungguh-sungguh. Seringkali ada peribahasa yang kita sering dengar, tobat dan kumatlah lagi. Kenapa? Karena kita tidak memahami bahwa pertobatan itu bukan kehendak kita. Nanti minggu terakhir kita akan belajar apa yang Yesus katakan tentang pertobatan dan dia sudah buktikan. Betul? Saya setiap hari minta hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. Saya tahu Tuhan katakan di Matius 5 ayat terakhir. Matius 5 ayat 48, kalau nggak salah boleh tayangkan sebentar, Niki. Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu apa? Sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Bahasa asli di sempurna ini adalah pembaharuan terus-menerus. Dibaharui, diperbaiki terus-menerus. Tidak berhenti. Jadi artinya Tuhan tahu kita tidak akan instan sempurna. Kecuali kita sudah dikatakan waktunya kita dipanggil Tuhan. Tuhan sendiri yang berkata sempurna, itu puji Tuhan. Tetapi untuk hendak, mana? Hilang lagi. Untuk hendak kamu sempurna itu perlu proses. Perlu proses. Tidak seketika terjadi sempurna. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, pertobatan juga begitu. Maka dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, Matius 3 ayat 8, Matius 3 ayat 8, Matius 3 ayat 8, boleh munculkan tayang sebentar. Matius 3 ayat 8, jadi hasilkanlah apa? Buah yang sesuai dengan pertobatan. Artinya pertobatan bukan hanya komitmen dalam lisan saja, tetapi harus menghasilkan buah, buah pertobatan. Jadi pertobatan itu harus menunjukkan hasil, menunjukkan buah, supaya bukan hanya dinikmati oleh diri sendiri, tetapi dinikmati banyak orang. Maka Matius 5 ayat 16 dikatakan bahwa kenapa kita harus melakukan perbuatan baik supaya banyak orang dapat memuliakan Tuhan melalui perbuatan baik kita. Jadi harus menghasilkan buah. Pertobatan tidak hanya sebagai mantra ataupun nazar ataupun sumpah, tetapi harus menghasilkan buah. Sekali lagi saya katakan pertobatan itu adalah keinginan Tuhan. Bukan hanya keinginan kita juga. Tapi keinginan Tuhan. Mengapa kita harus bertobat? Kita tahu dosa adalah kematian. Kematian kekal, kematian rohani. Upah dosa ialah maut. Ditegaskan oleh tabit Lukas, kita semua akan binasa. Apalagi kita tidak mendapat janji atau berkat Tuhan. Kita tidak bisa bersama Allah karena Allah itu kudus. Allah itu suci, Allah itu mulia, Allah itu tidak berdosa. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita tahu hal ini, artinya pertobatan adalah hal yang sangat apa? Penting, betul? Dan sangat vital di dalam kehidupan kita yang harus kita kerjakan, kita patuhi. Next. Saya enggak baca semua, tapi pertobatan adalah syarat mutlak. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, saya balik ke Matius 3 ayat 8.
Berarti artinya pertobatan menghasilkan buah. Berarti pertobatan harus membawa transformasi bagi kita semua. Kira-kira saudara Bapak Ibu yang terkasih, jika ada orang Kristen yang katakan bertobat, tetapi dia masih hidup tidak sesuai firman Tuhan, hidup tidak sesuai buah roh, kira-kira Bapak Ibu Saudara terkasih, dia akan dapat memuliakan Tuhan atau enggak? Apakah dia dapat membawa orang lain yang belum mengenal Tuhan untuk semakin mengenal Tuhan? Dalam proses, memang kita semua mengalami proses, tidak seketika instan sempurna. Tetapi di dalam proses itu kita harus belajar sebagaimana Tuhan inginkan kehendaki dalam kehidupan kita. Memang, saya katakan sekali lagi, kita mengikuti Tuhan untuk menyamai atau menyerupai karakter Kristus. Tidak harus simsalabim besok, langsung seketika kita bisa seperti karakter Kristus. Mulai Roh yang kudus dan firman-Nya yang dikatakan di 2 Timotius 3 ayat 16. Maka kenapa kita harus sering bersekutu dengan firman-Nya, dengan Roh Kudus, supaya kita dapat mengalami proses pembaharuan dan proses menghasilkan buah pertobatan hari demi hari. Salah satu contoh yang paling beda di dalam waktu saya mengikuti Tuhan dengan sebelum mengikuti Tuhan. Paling beda apa? Paling beda kita setiap hari Minggu datang ke gereja, betul? Sebelum ikut Tuhan kan tidak datang gereja. Itu yang paling beda. Setiap hari Minggu kita tahu adalah hari yang kita mau beribadah kepada Tuhan, betul? Dulu setiap hari, apalagi dinamakan hari Minggu, apalagi angin sepoi-sepoi, sejuk, AC-nya makin 16 derajat Celcius. Belum mengikuti Tuhan, kira-kira kita bangun enggak? Tidak, akan menikmati apa? Spring back kita, betul, biarpun bau ludah, biarpun bau keringat, tapi kita akan menikmatinya, betul? Karena kita tahu kita tidak punya kegiatan yang harus kita utamakan. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, sejak kita sudah percaya kepada Yesus, mau berkomitmen mengikuti Yesus, hari Minggu pasti kita persiapkan diri kita untuk datang beribadah kepada Dia, betul? Nah, ini ada perubahan, pasti. Karena kita tahu kita sudah punya tujuan, punya visi ataupun punya gambarannya apa saja yang harus kita lakukan. Kita tahu kalau kita tidak beribadah, kita merasa ada kurang di dalam kehidupan kita, betul? Biarpun kita ibadah sekarang pakai online sekalipun, saya percaya ada perbedaan ibadah online dengan ibadah onsite. Ibadah online kita tidak bisa dengan hikmat atau hikmatnya bukan hikmat yang itu. Dengan tekun, dengan sungguh-sungguh akan beda dengan online. Kenapa? Saya percaya di online tidak ada yang berpakaian indah-indah untuk mempersiapkan diri beribadah. Mungkin pakai daster, yang cowok pakai celana pendek, telanjang dada, betul? Yang ketawa berarti sudah alami, puji Tuhan. Dan inilah kenyataan. Tetapi waktu kita onsite, mungkinkah kita melakukan hal yang sama di dalam waktu ibadah online? Tidak, betul? Kita pasti memberi yang terbaik. Bagi ibu-ibu pasti menghias diri, memberi yang terbaik, betul? Cowoknya sama, sepatu biarpun nggak ada itu merek yang hitam kilat, pakai tisu basah supaya kilat. Menurut saya ini hal kenapa? Karena kita ingin menunjukkan, memberi yang terbaik bagi Tuhan. Memang ini hal kecil.
Seolah-olah tidak ada upahnya, seolah-olah tidak ada penghargaannya. Tetapi hal kecil yang kita setia, saya percaya Tuhan pasti menghargainya. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, apalagi bertobat. Bertobat harus memberi transformasi di dalam seluruh kehidupan kita. Kalau kita tahu pertobatan sungguh-sungguh memberi transformasi dan itu akan menjadi satu gaya hidup yang benar dan dapat memberkati banyak orang. Transformasi yang bagaimana? Transformasi yang menunjukkan kasih Allah yang ada pada kita kepada dunia ini. Seharusnya kita mengikuti Tuhan, mengalami pertobatan yang sejati ataupun benar, membawa transformasi di dalam seluruh kehidupan kita. Kita akan semakin mengasihi, kita akan semakin berbelas kasihan sebagaimana Tuhan. Dikatakan memang dia cemburu akan tanahnya, akan ikatan perjanjian, akan istrinya umat Israel. Tetapi di berikut tertulis apa? Belas kasihan terhadap umatnya. Artinya kita punya Allah, memang Allah yang adil pasti, ya dan amin. Allah yang sungguh luhur, kudus, ya amin dan pasti. Tetapi Allah kita adalah Allah yang sangat mengasihi, sangat berbelas kasihan kepada umatnya. Dan hal inilah adalah anugerah besar bagi kita semua yang hadir di pagi hari ini. Allah yang tidak menunjukkan atau bahkan mengingat kesalahan pelanggaran kita. Yang seharusnya kita sudah harus apa? Dihakimi, dihukum, dibinasakan. Tetapi dia tidak memperhitungkannya lagi. Mari kita buka kitab Mazmur pasal 32 ayat 1 sampai 2. Mazmur 32 ayat 1 sampai 2 kita baca. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya apa? Ditutupi. Next. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Artinya Tuhan memberi kasih-Nya begitu besar. Tidak berhenti sampai di situ. Yang kita akan peringati Good Friday, Jumat Agung, yang incommensurable, kasih-Nya yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, kita adalah umat yang sangat beruntung. Umat yang sangat-sangat beruntung. Yang tidak diperhitungkan kesalahannya lagi. Yang dosanya diampuni. Dan hal inilah yang seharusnya kita transformasi semakin mengasihi pada siapapun sebagaimana Tuhan mengasihi kita. Tetapi ini juga tidak dijadikan alasan untuk kita hidup dalam dosa. Tuhan kita penuh pengasih dan penyayang, maka Nehemia mengingatkan hal itu kepada umat Israel. Mereka tahu Allah itu maha pengasih dan penyayang, tetapi hal itu tidak menjadikan alasan untuk menyembah Tuhan yang lain, yaitu Baal ataupun yang lain. Pada zaman modern menyembah keyakinan sendiri yang sekarang banyak aliran muncul. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan kita maha pengasih, ya amin. Tuhan kita maha penyayang, ya dan amin. Tuhan kita maha penuh belas kasihan, ya dan amin. Tetapi tidak dapat dijadikan alasan untuk kita hidup dalam dosa. Maka pertobatan itu harus membawa transformasi hidup. Yang seharusnya kita tidak punya belas kasihan, tetapi kita mau bertobat sungguh-sungguh menjadi belas kasihan kepada siapapun
yang seharusnya kita suka mencela, menghukum, bahkan menghakimi siapapun, si anu, tetapi karena kita ingin bertobat sungguh-sungguh dan pertobatan itu membawa transformasi, kita menunjukkan kasih kepada mereka, memberi ke mereka kesempatan untuk kembali kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, tidak ada seorang pun manusia tidak salah, kitab Roma katakan. Betul? Siapa pernah hafal ayat itu? Di Roma 3 ayat berapa? Kalau Dr. Ricardo tahu karena salah satu pengajar dasar kekristenan. Tetapi jangan juga menjadi alasan, oh Pak Pendeta, kamu kan tahu kitab kan sudah tulis, kita ini tidak luput dari kesalahan. Jadi kita lakukan kesalahan kan nggak apa-apa, kan Alkitab kan sudah tulis, kita kan nggak ada luput dari kesalahan, setiap manusia kan bersalah. Itu juga jangan dijadikan alasan. Kalau selagi Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita, kita tidak menerimanya, jangan harap kita dapat apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, Pak Pendeta, saya kan sudah bertobat, setiap hari Minggu kan sudah datang gereja. Tetapi saya kan bertobat kan tidak harus menunjukkan kasih kepada siapapun. Kan enggak apa-apa, yang penting saya kan sudah rajin beribadah. Tetapi hari Minggu dia beribadah di gereja, hari Senin sampai Sabtu dia marah-marah di luar gereja. Bahkan bahasa kotor yang kata Paulus kepada jemaat Galatia tidak mendapat bagian kerajaan Allah. Kira-kira Bapak Ibu Saudara terkasih bisa enggak memuliakan Tuhan? Pak Pendeta, saya kan sudah dengar khotbah, saya tidak bolong-bolong lagi, datang tepat waktu. Tapi saya benci pada orang itu. Kan enggak apa-apa, tapi benci tapi rindu. Tapi bencinya lebih utama dari rindunya. Kira-kira saudara Bapak Ibu yang terkasih, bisa enggak memuliakan Tuhan? Pertobatan harus membawa transformasi. Saya aja transformasi, dulu saya suka pakaian t-shirt. Belum yang dalam, pakaian luar aja saya dulu suka t-shirt dan celana pendek. T-shirt saya ada bolong-bolong di ketiak lagi dulu, saya pasti ingat. Karena saya suka melestarikan warisan dari nenek moyang turun-temurun. Singletnya ataupun kaos t-shirtnya, kalau dibuang sayang. Sedangkan lemari masih banyak pakaian baru. Tetapi kesukaan singlet, t-shirt yang bolong itu adalah salah satu merek yang paling bagus. Artinya apa? Ada anginnya kan? Saudara Bapak Ibu yang terkasih, kalau transformasi hanya sebatas luar saja, tidak sampai loh hati kita yang minggu ketiga Januari kita belajar. Jangan harap kita dapat memuliakan Tuhan, memberkati banyak orang. Bahkan bolong-bolongnya itu akan menjadi celah. Celah bagi apa? Untuk menyerang gereja, menyerang pemimpin. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, artinya pertobatan harus luar dalam. Tidak hanya pakaian luar saja, tetapi hampir sampai paling lubuk hati paling dalam. Kata Yesus apa? Bukan yang masuk ke dalam itu menajiskan, tapi keluar dari dalam ke luar, itulah yang sangat bahaya, betul? Itu Yesus katakan sendiri. Artinya keluar dari hati, melalui mulut, itulah yang paling justru paling harus diperhatikan. Karena kalau keluar dari mulut tidak bisa lagi, kata Amsal, tidak bisa lagi ditarik kembali. Biarpun nanti dilakukan rekonsiliasi, dilakukan
perdamaian, tetapi apa yang dikeluarkan dari hati, keluar dari mulut, tidak bisa ditarik kembali. Maka kata Amsa, waktu kita perkatakan suatu perkataan, itu harus perlu hikmat, perlu waktu Tuhan. Dikatakan seperti kita memakan apel, ada waktunya. Kalau kita lepaskan perkataan tidak tepat waktunya, itu tidak memberkati. Jadi pertobatan itu harus sungguh-sungguh. Saudara, Bapak, Ibu yang terkasih, dan pertobatan itu terus menerus sampai kita dipanggil Tuhan satu hari nanti. Maka waktu Petrus tanya Yesus berapa kali mengampuni, bukan jumlahnya yang Tuhan inginkan. Tuhan mengatakan kepada Petrus, menekankan kepada Petrus bahwa terus menerus. Artinya hal melakukan firman Tuhan, menaati firman Tuhan, melakukan perintahnya itu terus menerus setiap hari, setiap hari, setiap hari, setiap hari. Sampai kita satu hari tidak berada di bumi ini lagi. Saudara, Bapak, Ibu yang terkasih, dan hari ini saya percaya, saudara, Bapak, Ibu yang terkasih, dan pertobatan itu seharusnya membawa pengampunan, pemulihan, dapat penyucian yang dikatakan di 1 Yohanes 1 ayat 9. Ini ayat terakhir, 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah apa? Setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pertobatan perlu kejujuran dan keterbukaan. Maka Yesus pernah katakan kepada ahli Farisi, orang-orang Yahudi, ada perbedaan waktu orang Yahudi, ahli Taurat atau orang Farisi menaikkan doa dengan orang yang memohon ampun kepada Tuhan. Yang orang Farisi dengan sangat lancar menaikkan doanya, permohonannya kepada Tuhan. Tetapi orang yang berdosa menundukkan kepalanya, hanya minta belas kasihan Tuhan, hanya minta pengampunan dari Tuhan. Tetapi Yesus katakan, orang ini berkenan, dan orang ini menaikkan doa yang berkenan di hadapan Tuhan. Artinya apa? Saudara, Bapak, Ibu terkasih, orang ini menginginkan pertobatan yang benar, yang sejati, yang sungguh-sungguh dikatakan firman Tuhan kitab Yohanes. Dia mengaku dosanya, dia mengaku kejahatannya. Dan Tuhan sangat menghargai seseorang yang mau terbuka, yang mau jujur di hadapannya. Kalau secara logika, saudara, Bapak, Ibu yang terkasih, Allah Maha Tahu. Kira-kira sebelum kita menaikkan doa pengampunan ataupun doa permohonan, apakah Allah tahu apa yang perlu kita doakan? Pasti tahu. Betul? Tetapi Tuhan menginginkan apa? Menghargai keterbukaan, kejujuran. Sebagaimana Nehemia. Seharusnya Nehemia tidak usah beritahu dosa umat Israel. Tuhan sudah tahu, maka mereka mendapat hukuman menjadi orang buangan di Babel. Tetapi Nehemia tahu Tuhan itu suka dan menghargai keterbukaan. Nehemia tetap katakan dengan jujur apa adanya. Mereka sudah mendurhaka kepadamu Tuhan, mereka sudah memberontak kepadamu Tuhan. Apakah Tuhan tidak tahu umat Israel memberontak, mendurhaka kepada Dia? Tuhan tahu. Tapi Nehemia adalah hamba Tuhan yang sangat-sangat cerdik. Dan dia tahu Tuhan sangat menghargai keterbukaan, kejujuran. Dia tahu Tuhan hukum umat Israel karena kesalahan umat Israel, bukan karena kesalahan Allah.
Tapi Nehemia sampaikan hal itu. Sebagaimana Ayub juga seharusnya mengutuki Allah, orang yang mengutuki Allah seharusnya dihukum, dimurkai. Tetapi tidak, orang yang memberi nasihat kepada Ayub, Tuhan katakan mereka akan dihukum karena tidak memberi pengertian yang benar kepada Ayub tentang Allah. Elifas, orang teman. Kenapa ditulis orang teman? Orang teman adalah salah satu suku yang pada masa itu adalah suku yang paling berhikmat, adalah suku yang paling bijaksana. Coba bayangkan, renungkan saudara bapak ibu yang terkasih, orang yang paling berhikmat, orang yang paling bijaksana memberi nasihat kepada Ayub. Yang seharusnya menurut pandangan manusia adalah nasihat yang benar. Menurut pandangan manusia adalah nasihat yang bijaksana. Tetapi Tuhan katakan apa? Engkau tidak berkata benar tentang saya kepada Ayub. Ya, saya kan nasihat Ayub, salah saya apa? Saya kan orang yang berhikmat, saya kan orang bijaksana. Seharusnya Ayub yang dihukum Tuhan, bukan saya. Saya akan menolong dia, memberi nasihat banyak. Tetapi kenapa yang saya harus dihukum? Ya Ayub kan mengutuki kamu Tuhan, mengutuki hari kelahirannya. Tidak percaya bahwa engkau yang menciptakan Ayub. Seharusnya Ayub dihukum Tuhan. Tetapi kalau Ayub tidak mengampuni Elifas dan teman-temannya, mereka akan dihukum. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, kenapa tadi saya bilang pertobatan adalah keinginan Tuhan? Kalau kita bertobat dengan hikmat kita, dengan kekuatan kita, dengan kepandaian kita, saya mau katakan semuanya sia-sia. Karena kita terbatas. Kalau kita pertobatan, karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena belas kasihan Tuhan. Haleluya. Kita akan diberkati berlimpah-limpah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sangat bersyukur. Di dalam keterbatasan kami mau nyatakan kami perlu Engkau ya Allah. Di dalam ketidakmampuan kami selama ini untuk mengerti, memahami-Mu sepenuhnya, kami minta Engkau hadir di dalam kehidupan kami. Kami perlu Engkau ya Allah, tuntunan-Mu, arahan-Mu, pimpinan-Mu. Bahkan kami minta belas kasihan-Mu senantiasa menyertai kami. Supaya memampukan kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Supaya kami mampu hidup di dalam kehendak-Mu. Supaya kami mampu hidup di dalam ketaatan akan kebenaran. Kami tidak mau berjalan sendiri, kami tidak mau dengan kekuatan sendiri. Tuhan, kami minta perkenan-Mu. Kami minta ampun di dalam nama Yesus. Mungkin selama ini Tuhan, kami hanya bertobat sebagai lip service. Kami bertobat supaya orang menghargai. Kami bertobat supaya banyak orang melihat dan memuji kami. Kami minta ampun dalam nama Yesus. Kami mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Dan pertobatan ini kami mau menghasilkan buah. Dan buah ini bisa dinikmati banyak orang. Buah ini dapat memberkati banyak orang. Tuhan ampuni kami. Layakkan kami untuk mengalami pertobatan di dalam nama Yesus. Sebentar kami mengadakan perjamuan kudus yang sebagaimana perintah-Mu terakhir kepada rasul-rasul mempersiapkan di upper room loteng Yerusalem. Bahkan Kau katakan kepada murid-murid untuk tunggangan keledai juga Engkau persiapkan menuju upper room loteng Yerusalem. Engkau ingin berbicara pribadi lepas pribadi kepada kami
sebagaimana Engkau lasape berbicara kepada rasul-rasul. Engkau ingin menunjukkan bahwa upper room, loteng Yerusalem, Engkau ingin membicarakan, memberitahu rahasia-rahasia kerajaan-Mu bagi kami, ya Allah, yang selama ini kami tidak mau tahu, yang selama ini kami menganggap remeh. Kami minta ampun di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan perjamuan kudus ini Engkau berbicara pribadi lepas pribadi kepada kami. Apa saja yang perlu kami kerjakan, lakukan bagi-Mu, bagi gereja-Mu, bagi sesama kami, bagi jemaat umat-Mu, bagi keluarga besar kami, dan bagi diri kami sendiri. Tuhan, kami ingin terlibat di dalam lasape yang Kau sudah tunjukkan kepada rasul-rasul. Kami ingin mendengarkan sabda-Mu. Kami ingin mendengar pembicaraan-perbincangan yang Kau lakukan kepada rasul-rasul, kepada kami semua. Kami percaya di dalam lasape perjamuan kudus yang sebentar kami adakan, ada mujizat-Mu, ada kebenaran-Mu, ada kekudusan-Mu, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada terobosan baru, ada kemenangan, ada Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya mendengar kebenaran firman-Mu menjadi rema kekuatan bagi kami dan mengadakan perjamuan kudus sebagaimana Engkau perintahkan, membawa berkat besar bagi kami lakukan, khususnya di pagi siang hari ini. Terima kasih Tuhan, biar kami layak, biar kami dapat berkenan. Di dalam nama Yesus yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan mengadakan perjamuan kudus, katakan amin. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, ada yang belum mendapatkan, boleh lambaikan tangan, akan dilayani ase, tim pujian setelah akan menaikkan satu pujian. Mari jemaat silakan berdiri. Mari angkat roti dengan tangan kananmu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti,
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari makan di dalam namanya. Mari persiapkan cawan. Yang sudah siap boleh angkat. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari minum di dalam namanya. Mengucap syukur. Oleh tubuhnya tercabik bagimu. Oleh tubuhnya terluka untuk menyembuhkan engkau. Oleh tubuhnya engkau diselamatkan, dengan darahnya tercurah bagimu. Engkau mendapat pengampunan. Engkau mendapat terangnya yang ajaib. Sebab dia memindahkan engkau dari kuasa kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dia sungguh mengasihimu. Dia telah melepaskan engkau dari kuasa kegelapan dan memindahkan engkau ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Yesus Kristus kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Dia sudah kerjakan di kayu salib 2000 tahun lalu dengan sempurna. Dia katakan telestoi, telestai, sudah selesai sudah. Tidak ada lagi hal-hal yang dapat menghambat, mengganggu, bahkan merusak engkau. Sebab dia sudah kerjakan dengan sempurna. Dia sudah memindahkan sakit penyakitmu. Dia sudah memindahkan kelemahan kekuranganmu. Dia sudah memindahkan ketidaktaatanmu. Dia sudah memindahkan pemberontakanmu. Dia sudah memindahkan segala permasalahan pergumulanmu yang kau serahkan kepada dia. Dia akan memberi engkau kelegaan besar. Dia sudah memindahkan hurabashida babana paceklimu. Dia sudah memindahkan kegagalan, kerugianmu. Dia sudah memindahkan kekalahanmu. Sebab dia sudah menang. Haleluya, dia sudah memindahkan segala pergumulan keuanganmu. Yang kepada kerajaan anaknya yang kekasih. Yang sungguh tidak ada sukacita. Yang sungguh tidak ada ratapan. Yang sungguh tidak ada pendek umur. Biarlah terjadi sebagaimana firman-Nya tertulis. Datanglah kepada dia yang tubuhnya tercabik bagimu. Darahnya tercurah bagimu. Oleh darahnya engkau layak untuk masuk ruang Maha Kudus-Nya. Oleh darahnya yang kudus engkau dibenarkan, engkau orang benarnya. Firman-Nya berkata, engkau angkatan orang benarnya diberkati berlimpah-limpah. Doa orang benar, bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Engkau sudah memegang kunci-kunci kerajaan, kunci-kunci rahasia doa yang Tuhan sudah berikan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Tubuhnya tercabik bagimu, darahnya tercurah bagimu. Biarlah engkau mengalami terobosan baru. Biarlah engkau lepas dari kemiskinan. Biarlah engkau lepas dari ketidaktaatan. Biarlah engkau lepas dari ketidakbenaran. Biarlah engkau bebas dari ketidakkudusan. Biar mulai hari ini, oleh tubuhnya tercabik bagimu, oleh darahnya tercurah bagimu, engkau mengalami kelimpahan demi kelimpahan. Engkau mengalami pembebasan. Engkau mengalami pemulihan. Engkau mengalami terobosan baru. Engkau mengalami keberhasilan demi keberhasilan. Engkau mengalami kesukacitaan. Biar Yesus dipermuliakan melalui hal dan melalui kehidupan yang penuh kemenangan. Terpujilah Tuhan.
melalui hidupmu siang hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah mengambil pejam kudus katakan amin. Salam, senang sekali dapat beribadah bersama saudara dan saudari sekalian. Mari kita menyimak beberapa pengumuman berikut. Apabila Anda baru pertama sekali mengikuti pelayanan ibadah di GKPB Cahaya Pengharapan Medan atau memiliki beban doa, kami akan sangat senang sekali berdoa bagi Anda. Silakan menghubungi kami lewat sosial media yang tertera di layar. Mari hadir dalam ibadah doa malam setiap hari Selasa pukul 19.00 dan doa puasa setiap hari Sabtu pukul 14.00 sampai dengan 16.00 di Ring Road. Hari ini dimulai kelas pemuridan DK dan HB, kami mengucapkan selamat kepada Anda yang mengikutinya. Audisi pelayan ibadah dilakukan pada hari Rabu 6 Maret 2024 bertempat di sekretariat. Bagi saudara yang telah mendaftar, silakan mengikutinya pada pukul 17.00 sampai dengan 19.30. Pendaftaran masih tetap dibuka sampai waktu audisi selesai. Mulai hari Minggu, 7 April 2024, ibadah umum di satelit Ring Road akan dilakukan hanya satu gelombang saja, yaitu pada pukul 10.00. Bagi saudara dan saudari yang beribadah di satelit ini dapat melakukan penyesuaian kembali jadwal rutin setiap hari Minggu selama 1 bulan ke depan. Saudara-saudari keluarga MDC Medan, berikut adalah informasi mengenai persembahan. Persembahan non-tunai dapat juga diserahkan dengan mengakses QR Code yang tertera di layar. Saudara-saudari yang hadir dalam ibadah onsite, silahkan memberikan persembahannya dengan amplop yang telah disediakan. Mari tetap menjaga kebiasaan untuk hidup sehat dalam keseharian kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Selamat datang bagi Anda yang baru pertama sekali beribadah bersama dengan keluarga Masa Depan Cerah Medan. Kami menantikan kembali kehadiran Anda di ibadah-ibadah kita selanjutnya. Selanjutnya, audisi untuk menjadi pelayan ibadah akan dilakukan pada hari 6 Maret 2024 pukul 17.30 sampai 19.30 di Ring Road. Pendaftaran masih terbuka, silakan menghubungi WhatsApp Center Gereja. Ibadah Jumat Agung 29 Maret 2024 akan dilakukan secara gabungan seluruh satelit pada pukul 14 WIB atau pukul 2 siang di Ring Road. Mulai hari Minggu 7 April 2024, ibadah umum di Ring Road akan dilakukan hanya satu gelombang saja, yaitu pada pukul 10. Jadi bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang beribadah di satelit ini melakukan penyesuaian kembali jadwal rutin setiap hari Minggu selama 1 bulan ke depan. Tambahan bagi Bapak, Ibu, Saudara, nanti cawan perjamuan kudus kita silakan dibuang ke tempat sampah agar kebersihan gereja kita tetap terjaga. Saat demikian pengumuman, saatnya kita memberikan persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan, di mana mengingatkan Tuhan tentang pertobatan. Tuhan, berkati setiap kami, mampukan kami Tuhan untuk melakukan setiap pertobatan kami dengan sungguh-sungguh ya Bapa. Sehingga dimanapun kami ada Tuhan, kami menjadi berkat, menjadi terang, menyinari di sekeliling kami ya Tuhan. Bapa, kami bersyukur juga atas hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terus juga Tuhan yang senantiasa memberkati hamba-Mu, tambah-tambahkan terus hikmat pewahyuan dan urapan yang baru menjadi milik hamba-Mu, sehingga kemanapun hamba-Mu melayani Engkau, dia Tuhan Yesus banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan-Mu. Berkati juga istri dan anak-anaknya, tetaplah mereka Tuhan tetap bersatu hati Tuhan di dalam Tuhan Yesus pelayanannya. Terima kasih Bapa, sebentar juga kami akan menjalankan persembahan kami. Berkati setiap tangan-tangan anak-Mu ya Tuhan.
yang memberi pada hari ini. Apapun yang menjadi usaha pekerjaan kami, biarlah Tuhan senantiasa memberkati kami berlipat-lipat kali ganda. Dan ajar juga tetap kami senantiasa belajar memberikan yang terbaik untuk-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami jalankan korban persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya mengulangi pengumuman penting. Bulan depan, minggu pertama April, Satelit Ring Road hanya beribadah 1 gelombang dan seterusnya pada pukul 10. Mulai minggu pertama April. Mari kita memberi dengan penuh sukacita. Kita sama-sama bangkit berdiri. Yang terutama layak terima sembah hanya Kau Tuhan Allah Maha sempurna. Segala yang Kau buat ajaib dan benar. Kau rela berikan anak-Mu yang tunggal untuk membebaskan manusia dari layak Kau ditinggikan. Mari nyanyikan dengan penuh sukacita. Selamanya Kau ditinggikan. Yesus Kau Tuhan yang layak terima pujian. Kau saja yang layak disembah. Kau saja yang layak disembah, ditinggikan selamanya. Kau saja yang layak disembah, ditinggikan selamanya. Kau saja yang layak disembah, ditinggikan selamanya. Kau rela berikan anak-Mu yang tunggal untuk membebaskan manusia dari dosa.
Haleluya, haleluya. Mari kita akhiri ibadah pagi siang hari. Hanya Engkaulah Allah yang layak ditinggikan, dipuji, disembah, dikagumi, dihormati, dimuliakan selamanya sampai selamanya. Hanya Engkaulah layak dicintai, diutamakan, dan Engkau layak terutama, terpenting, dan segalanya bagi kami. Biarlah Engkau layak menerima penghormatan ini. Engkau layak dikuduskan, Engkau layak disucikan. Sebab Engkau Allah kami yang gagah perkasa, yang senantiasa mengasihi kami, yang senantiasa memberi kami terbaik dengan anugerah-Mu yang sempurna, yang senantiasa tidak pernah gagal janji-Mu di dalam kehidupan umat-Mu, belas kasihan-Mu, anugerah-Mu, cinta kasih-Mu, penyertaan perlindungan pertolongan-Mu senantiasa memenuhi kehidupan umat-Mu. Oleh karena nama-Mu, Engkau meninggikan umat-Mu, kesetiaan-Mu dan kasih-Mu menyertai umat-Mu. Mulai siang hari ini sampai selamanya, diberkatilah Engkau. Apa saja yang Engkau kerjakan, rancangkan, Tuhan perbuat berhasil dan beruntung. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memelihara Engkau seperti biji mata. Tuhan menyembunyikan Engkau di bawah naungan sayap-Nya. Tuhan memberi Engkau kesehatan prima kenyang panjang umur. Terimalah berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Yesus. Yang terima berkat katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jangan lupa doa Selasa malam dan doa Sabtu jam 2 siang.